Shalom, bersama saya kembali Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Mazmur 56 menjadi perenungan kita. Dalam Mazmur 56, kalau saudara membaca, dilatar belakangi dengan pelarian Daud. Karena Daud dikejar oleh Saul untuk dibunuh karena kebencian Saul, karena kedudukannya yang terancam untuk digantikan oleh Daud, yang berarti bahwa tidak ada keturunan Saul yang meneruskan akan kerajaan itu, tetapi orang lain yang meneruskan yang bukan dari keturunan Saul. Dan ini menimbulkan kebencian di dalam hati Saul, dan Saul ingin membunuh Daud. Daud melarikan diri, dan dimanapun Daud tidak tenang. Di mana-mana dia dikejar, di mana-mana dia dikhianati, dan dia lari dari satu kota ke kota yang lain, naik gunung, turun gunung, masuk goa, keluar goa. Saudara-saudara yang saya kasihi, betapa Daud betul-betul terancam hidupnya. Ketika dia lari ke tanah kelahirannya pun, orang-orang di tanah kelahirannya mengkhianati dia, melaporkan kepada Saul bahwa dia ada di situ. Betapa saudara-saudara, hidup Daud seperti kita bahas dalam Mazmur yang lalu, seram di mana-mana dia berada, selalu berdiri bulu kuduknya. Dia was-was bahwa ada orang-orang senantiasa yang mungkin tiba-tiba saja menusuk dia, membunuh dia, karena mereka diperintahkan atau disuruh oleh Raja Saul. Jadi di mana-mana ada mata-mata saudara-saudara yang mengikuti dia, sehingga dia tidak aman. Dia lari ke negeri orang lain pun tidak ada tempat di sana. Dia lari, saudara-saudara, dan dia berada di daerah Gat, yaitu tanah Filistin. Dia ditangkap orang Filistin karena orang Filistin tahu dialah yang telah mengalahkan tentara Filistin berkali-kali, dan dialah yang dipuji-puji oleh orang Israel itu. Dan dia harus berpura-pura gila di depan Raja Akis, saudara-saudara. Dan dia dilepaskan kemudian oleh raja karena dianggap gila. Dan saudara yang saya kasihi, waktu itulah dia menyanyi memuji Tuhan. Dalam keadaan situasi itulah saudara, dia begitu takut. Wajar bagi orang yang mengalami ini, ada rasa takut, terintimidasi, betul-betul saudara-saudara. Namun kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, saudara, dalam situasi dia takut, dia menyatakan kepercayaannya kepada Allah. Dia berkata dalam ayat yang keempat, Mazmur 56, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dalam situasi dia takut, dalam situasi apapun saudara, selalu dia mempercayai Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa dia percayai, melindungi, melepaskan, dan memberikan pemulihan, memberi sukacita di tengah situasi itu, saudara, memberi keberanian dan memberi petunjuk-petunjuk kemana dia harus pergi berada. Betul-betul dia menggantungkan 100% seluruh perjalanan detik demi detik dalam kehidupan Daud. Dan Tuhan menuntun Daud senantiasa. Di tengah situasi yang begitu menakutkan dan seram ini, saudara, dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dari takut, dia percayakan kepada Tuhan, beralih menjadi tidak takut. Saudara-saudara, untuk lepas dari ketakutan di situasi di masa-masa ini, saudara, masa pandemi, masa keadaan ekonomi yang terus terpuruk, saudara-saudara, di dunia, bukan hanya di bangsa kita, di seluruh dunia, saudara-saudara. Maka orang ketakutan, takut dipecat, takut usaha runtuh, takut usaha harus tutup, atau omset berkurang, gaji berkurang, dirumahkan, atau tidak dapat gaji lagi, saudara-saudara, dan sebagainya, tentang hal-hal yang dihadapi orang. Belum, saudara-saudara, utang-utang menumpuk harus dibayar, kredit-kredit harus dibayar, sudah mau jatuh tempo, ketakutan demi ketakutan, seringkali kekhawatiran, kegelisahan menindih, mengintimidasi. Dan inilah kesenangan iblis, saudara-saudara. Dia senang untuk mengintimidasi, membuat kita takut, membuat kita, saudara-saudara, mengalihkan perhatian kita dari Allah dan mulai mencari jalan kita sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajar kita, pada waktu Daud takut,
terjepit, tidak ada jalan keluar. Dia di depan Raja Akhis, dia ditangkap, siap untuk dipancung tentunya saudara-saudara. Betul-betul nyawanya sudah ada di ujung tanduk itu saudara. Dia berseru dan Tuhan menolong dia. Saudara yang saya kasihi, ketika engkau takut dengan situasi yang ada, ketika saudara sakit, engkau merasa khawatir dan takut. Ketika keadaan rumah tanggamu sedang mengalami masalah, engkau merasa khawatir dan takut. Engkau gundah, engkau gelisah. Ketika keadaan ekonomimu menurun, saudara-saudara, sementara banyak yang harus dibayar, sudah mau jatuh tempo semua, air, listrik, utang, kredit, dan berbagai hal. Engkau menjadi khawatir, engkau menjadi takut. Ketika engkau melihat sekelilingmu, saudara-saudara, perlakuan orang terhadap engkau, bahkan mungkin perlakuan orang dekat terhadap engkau, begitu menekan, begitu saudara-saudara tidak menolong situasimu, engkau menjadi takut, engkau menjadi gelisah. Kepada siapa saudara percaya? Apakah engkau masih mau mengandalkan kekuatanmu sendiri? Apakah saudara masih mau mengandalkan pikiran-pikiranmu? Atau mulai mencari cara jalan lain, siapa yang bisa menolong? Saudara, Daud punya kesempatan untuk semua itu. Bahkan dia punya kesempatan 2 kali membunuh Saul. Daud punya kesempatan keluar dengan caranya, dengan kekuatan tentaranya, dengan hal apapun juga. Dia bisa mencari pertolongan dan bekerja sama dengan raja-raja lain melawan Saul. Tetapi dia tahu bahwa itu hanya sementara menolong dia. Dia tahu tempat yang terbaik, yaitu Allah. Hanya Allah. Dan itu adalah sumber untuk kita lepas dari ketakutan-ketakutan. Masalah mungkin belum selesai, tetapi damai dari Allah itu tidak bisa ditekan dari luar. Damai dari Allah di dalam itu saudara, yang membuat kita bisa berpikir dengan baik, membuat kita saudara-saudara tidak tertekan, tidak terintimidasi, yang membuat kita dapat melihat pintu-pintu yang Tuhan buka di depan kita. Haleluya. Karena itu kalau engkau takut, percayalah kepada Allah dan firman-Nya, dan berserah di dalam Dia. Di dalam kasih-Nya tidak ada ketakutan. Biar berkat Tuhan turun atasmu, kasih anugerah Tuhan menyertai engkau, karena engkau orang yang dikasihi, engkau orang yang dicintai oleh Tuhan, engkau orang-orang yang senantiasa dipelihara, dilindungi, dibela, disertai, dan dilimpahi kehidupannya Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Hari-harimu penuh dengan anugerah dan berkat Allah. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.